Yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sesuai dengan renungan yang akan kita dengarkan dalam ibadah raya kita pada saat hari ini, yang tertulis dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13. Saya rindu kita membaca firman Tuhan dengan bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3, ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya dalam hati kita, kenapa mestinya kita harus melihat bagaimana sesuatu hal, proses akan suatu kehadiran ataupun kelahiran daripada Yohanes yang ada pada saat ini. Karena kita tahu dan kita melihat itu adalah sangat sejalan dengan proses tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Bahwa proses kelahiran Yohanes dan proses kelahiran Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kelahiran Yohanes ke dalam dunia ini adalah merupakan suatu hal suami akan suatu hubungan sebagai seorang suami istri. Tapi sesungguhnya proses kelahiran Yesus ke dalam dunia ini adalah hanya oleh Roh Kudus yang telah memberikan hal itu kepada Maria. Karena Maria dan Yusuf pada saat itu, kalau kita membaca kelanjutan daripada firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Yusuf dan Maria masih dalam status bertunangan. Maka itulah saudaraku yang terkasih, tapi dikatakan mereka semua itu oleh karena kepenuhan Roh Kudus yang telah dinyatakan kepada mereka. Kita melihat saudaraku yang terkasih, bagaimana satu hal proses kelahiran Yohanes di dalam dunia ini. Sebagaimana seorang suami istri, yaitu Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet yang ada pada saat itu ketika mereka telah dipersatukan sebagai suami dan istri, mereka begitu sangat menantikan dan sangat mendambakan akan suatu seorang keturunan di tengah keluarga mereka. Tapi sesungguhnya ketika Zakaria dan Elisabet yang ada pada saat itu, bahwa sesungguhnya mereka telah berdoa kepada Tuhan. Mereka telah berseru kepada Tuhan. Siapa mungkin mereka telah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan keajaibannya di tengah keluarga mereka. Tapi sesungguhnya saudaraku, kita melihat bagaimana sesungguhnya keluarga daripada Zakaria dan Elisabet ini, bahwa sesungguhnya mereka telah tua dan sesungguhnya sudah divonis akan suatu dokter, mungkin bahkan sudah divonis oleh orang banyak bahwa Zakaria bahkan Elisabet itu sudah tervonis sebagai seorang yang mandul di hadapan Tuhan. Tapi disitulah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa gerangan yang terjadi? Ada suatu kemuliaan, ada suatu keajaiban Tuhan, ada doa dan seruan yang dipanjatkan kepada Tuhan, diberikan jawaban dan dinyatakan di tengah-tengah keluarga Zakaria dan Elisabet. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat saudaraku yang terkasih bagaimana Zakaria dan Elisabet ini, bahwa sesungguhnya sudah sekian lama mereka telah menantikannya. Bahkan mungkin mereka dikatakan dalam membaca firman Tuhan tidak pernah lagi berdoa tentang masalah keturunan. Tetapi sesungguhnya ketika dikatakan saudaraku, usia mereka yang sudah lanjut, yang tidak akan mungkin saudaraku yang terkasih. Tapi kita melihat di usia yang sudah lanjut itu, bahwa Allah menyatakan kuasa dan mujizatnya di tengah rumah tangga tersebut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maka apa yang dikatakan di ayat yang ke-13, bahwa sesungguhnya tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Doa yang sesungguhnya dikabulkan oleh Tuhan ketika mereka saudaraku
riwayat hidup ataupun tentang perjalanan hidup daripada Zakaria dan Elizabeth ini, bahwa sesungguhnya kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa doa Zakaria dan Elizabeth ini dikabulkan oleh Tuhan? Karena pun pada saat itu mereka tidak pernah lagi berdoa kepada Tuhan. Sudah mereka mungkin lupa tentang berdoa, tentang meminta suatu keturunan di tengah keluarga mereka. Tapi disinilah saudaraku yang terkasih, bahwa sesungguhnya apa bahkan firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah timbul dalam setiap benak hati kita, dan apa yang sesungguhnya tidak pernah timbul dalam setiap benak hati kita, semuanya Tuhan lakukan, semuanya Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya tidak akan pernah mengalami hal tersebut. Saya percaya tidak akan pernah mengalami hal tersebut. Sesuatu keajaiban Tuhan yang boleh terjadi dalam setiap hidup dan rumah tangga kita, bahwa sesungguhnya mungkin kita berkata dalam hati kita, tidak akan mungkin hal itu bisa terjadi, tidak akan mungkin. Tetapi sesungguhnya bahkan firman Tuhan yang berkata tentang proses kelahiran Yesus, bahwa sesungguhnya kendati pun tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Maka disitulah saudaraku yang kekasih, saya percaya kita akan pernah mengalami hal sedemikian. Maka proses demi proses mulai kita alami dalam hidup kita, bahkan pribadi kita dan keluarga dan rumah tangga kita. Mungkin dalam satu proses, dalam satu hal rumah tangga, bagaimana sesungguhnya kita sedang mendambakan, tapi ketika engkau dengan senantiasa taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa sesungguhnya Zakaria dan Elizabeth ini adalah orang-orang yang senantiasa taat di hadapan Tuhan dan senantiasa tidak pernah bercela di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah menodai akan kehidupan mereka, tidak pernah melakukan suatu hal, perbuatan-perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Kendati pun pada saat itu mungkin secara manusia, secara badani mereka berdosa, tapi sesungguhnya mereka senantiasa memohon pertolongan dan pengampunan yang daripada Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa hal itu bisa terjadi? Oleh karena Zakaria dan Elizabeth ini adalah merupakan satu keluarga yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Keluarga yang tidak pernah mencemarkan hidup mereka. Keluarga yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh Tuhan, semua yang Tuhan kerjakan dan Tuhan perbuat kepada mereka. Kita melihat saudaraku yang terkasih, ada suatu tugas keimaman yang dipercayakan kepada Zakaria pada saat itu, adalah merupakan suatu hal, tugas-tugas sebagai imam, akan mungkin suatu tugas dalam kepemimpinan ataupun untuk memimpin satu persekutuan doa di hadapan dalam satu persekutuan dalam rumah Tuhan. Maka dikatakan ketika mereka sudah saatnya bagi Zakaria untuk masuk ke ruang Maha Kudus Allah, maka disitulah ada suatu proses demi proses yang Tuhan kerjakan dan Tuhan berbuat kepada Zakaria. Sesungguhnya kendati pun yang harus disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya, supaya hal itu sesungguhnya jangan sampai semua orang tahu, bahkan orang-orang yang ada banyak pada saat itu yang sedang berada di luar untuk menantikan akan persekutuan kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya ketika hal itu terjadi kepada Zakaria, lalu Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa Zakaria sampai tiba pada saat proses dalam suatu kelahiran daripada Yohanes ini, maka Tuhan membuat Zakaria ini bisu di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan orang banyak. Hal itu terjadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, oleh karena apa? Dia sudah tahu bagaimana sesungguhnya perbuatan tangan Tuhan yang terjadi kepada keluarganya, proses demi proses yang terjadi kepada pribadinya. Mungkin dia akan bertanya dalam hatinya, kenapa hal itu bisa terjadi? Tidak akan mungkin, istri saya sudah tua, sudah divonis mandul, tidak akan mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi sesungguhnya oleh karena dia adalah seorang pribadi yang taat dan setia di hadapan Tuhan, melakukan, melayani Tuhan, mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan dengan taat dan setia di hadapan Tuhan, dan senantiasa terus
hati di hadapan Tuhan dan tidak pernah mencemarkan hidupnya di hadapan Allah, maka disitulah Zakaria mendapatkan suatu keajaiban Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, doa yang telah dikabulkan oleh Tuhan terjadi kepada Zakaria. Saya yakin dan percaya itu bisa terjadi di tengah-tengah pribadi kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah pelayanan kita. Karena kita tahu, saudaraku yang terkasih, Allah yang kita sembah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kuasanya juga tidak pernah berubah, keajaibannya juga tidak pernah berubah, pertolongannya juga tidak pernah berubah, bahkan campur tangannya juga tidak pernah berubah. Bahwa kuasa pertolongan terjadi kepada keluarga Zakaria, maka hal itu akan bisa terjadi di tengah-tengah pelayanan gereja Pentakosta di tempat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada saat hari ini, hal itu merupakan suatu hal kesaksian juga bagi kami, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bagaimana sesungguhnya doa yang dikabulkan oleh Tuhan di tengah pelayanan kami yang ada di Tanjung Pinang. Mungkin saya akan boleh menyaksikan bagaimana proses pembangunan gereja kita di sana. Bahwa proses pembangunan gereja kita di sana selama kurang lebih 2 tahun sudah tertembok keliling sesungguhnya dengan ukuran 9x15. Tapi atap belum ada, hanya baru dislop dan dinding sudah terpasang, dan jendela juga belum terpasang pada saat itu, dan pintu juga belum terpasang pada saat itu. Maka sesungguhnya dengan suatu proses demi proses, dengan keyakinan dan iman percaya kami kepada Tuhan, mulai dari kami awali ketika kami berdoa, mulai seperti istri saya, kami sudah berdoa mulai dari bulan Desember 2021 bahwa sesungguhnya kami rindu Tuhan bahwa di tahun 2022 ini bahkan gereja ini sudah teratap. Kami tidak tahu dari mana dana itu akan boleh terdapat. Karena kenapa, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Karena kami melihat dengan keadaan jemaat kita di sana juga, bahkan mungkin proses untuk pemasangan baja ringan dan atap baja ringan juga dengan biaya yang sungguh sangat besar. Tapi disitulah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kami telah berdoa mulai dari Desember 2021 akhir, maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku sampai pada bulan Maret 2022 bahwa sesungguhnya kami tidak pernah lagi mendoakan khusus untuk supaya pemasangan atap ini. Namun hanya iman dan percaya kami bahwa tahun ini atap gereja ini sudah beratap. Maka disitulah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tanpa sepengetahuan kami ketika pada saat itu pada bulan April saya berulang tahun pada ulang tahun kelahiran saya pada 11 April 1974, maka genap usia ulang tahun pada saat itu genap 48 tahun. Maka anak saya memosting dan memberi hadiah sepatu yang saya pakai sekarang. Jadi berikan hadiah sepatu. Jadi saya posting, terima kasih buat anakku, anak sulungku yang telah memberikan hadiah untuk hari ulang tahun Bapak. Saya posting. Maka ada kawan pendeta melihat bahwasanya Pak Pendeta, nama saya juga Tulus kan, Pak Pendeta Tulus, mau nggak Bapak hadiah yang lebih besar dari sepatu itu lagi? Ya mau lah Pak, saya bilang, saya mau. Jadi begitu sudah disampaikan beliau kepada kami, karena kami dulu memang sudah memohon lewat pendeta, ada pendeta kawan pendeta GPDI sudah memohon kepada ada salah satu orang kontraktor supaya mereka menyediakan baja ringan dengan satu syarat, kami akan mencicil sekali sebulan gitu kan, dengan berupa kolete. Jadi kami mohon dengan permohonan tertulis, dan itu mungkin itulah orang melihat bahwa sesungguhnya ya maulah saya bilang. Jadi begitu
Begitu besoknya pada hari, kalau tidak salah masih dalam status puasa pada saat itu, tinggal kurang 3 hari lagi dan 4 hari lagi sudah mau lebaran, 4 hari lagi sudah mau lebaran pada saat itu. Maka ada seorang kontraktor tersebut meneleponkan, Pak Tulus, kita jumpa di lokasi gereja. Dalam hati saya, ada apa nih Pak? Kita jumpa di lokasi gereja. Jadi begitu kami sudah sampai di lokasi gereja kita bersama dengan salah seorang kontraktor ini, orang kita Cina, bahwasanya berapa ukuran gereja ini? 9 kali 15 orang. Jadi berapa yang ada duitnya? Yang ada duitnya Pak cuma berapa? 1.500.000. 1.500.000. Jadi 1.500.000. Udah. Itu kasih makan untuk tukang nanti uangnya. Nanti ini akan sudah teratap gereja ini. Wah, dalam hati saya, bagaimana Pak? Ya udah, itu berupa hadiah ulang tahun untuk Bapak, kata dia. Puji Tuhan. Maka disitulah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya merasa terkejut bahwa sesungguhnya bahwa benar bahwa sekalipun kami tidak, bahkan sekalipun kami sudah lupa untuk khusus mendoakan untuk pengatapan gereja, tapi Tuhan mendengar dan mengingat bahwa sesungguhnya tahun 2022 gereja sudah teratap dan saat ini sudah terpasang atapnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan bukan hanya teratap saja, tetapi sudah terpasang jendela dengan 5 set. Dengan jendela seperti ini 5 set. Tapi kami sekarang menunggu pintunya lagi. Pintunya di depan sama pintu samping. Tapi beliau juga berjanji tetap berdoa. Itu yang menjadi satu pesan daripada beliau. Jangan saya diberkati, jemaat Bapak tidak diberkati. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam setiap benak hati kita, semuanya Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan kepada saya dan kepada saudara, kepada Zakaria dan Elizabeth pada saat itu. Tidak, mereka sudah lupa untuk berdoa khusus kepada mereka, kepada Tuhan tentang masalah keturunan keluarga, bahkan sebagai buah pernikahan di tengah-tengah keluarga mereka. Tapi sesungguhnya ketika Tuhan mendengar setiap doa yang dipanjatkan oleh Zakaria bersama dengan Elizabeth kepada Tuhan, semuanya Tuhan lakukan. Tuhan dengarkan setiap doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Oleh karena apa bisa terjadi? Oleh karena mereka tetap setia dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kunci daripada semua doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, jangan pernah miliki motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kunci daripada doa yang dijawab oleh Tuhan tidak pernah, jangan sampai memiliki motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tetap mentaati setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, jangan bahkan hidup senantiasa dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Berusaha untuk senantiasa memiliki suatu hidup yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena kita tahu dan kita sadar, saudaraku, bahwa Allah kita melihat dari tata kerajaannya, bagaimana sesungguhnya hati kita dan motivasi kita ini untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Zakaria bersama dengan Elizabeth, Tuhan mendengar setiap doa yang mereka panjatkan. Ketika mereka berdoa berseru kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan mengatakan dan menyampaikan lewat malaikat Gabriel kepada Zakaria bahwa sesungguhnya, hai Zakaria, jangan takut, sebab doamu telah dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi setiap persoalanmu, apapun yang menjadi beban masalah yang ada dalam setiap kehidupanmu, pada saat hari ini ketika kau berseru dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab setiap doa yang kau panjatkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu, Tuhan sanggup membela engkau dalam setiap perkaramu, Tuhan sanggup mengangkat setiap masalah yang begitu berat yang ada di hadapanmu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi untuk itulah Bapak dan Ibu Saudaraku, pada saat siang hari ini, pada saat pagi hari ini, dengan kuasa kebenaran firman Tuhan,
memeteraikan hal itu dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hiduplah senantiasa memiliki hati sebagai hamba seperti Zakaria untuk mentaati dan senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak mau mencemarkan dirinya dan tetap memiliki motivasi yang benar di hadapan Allah. Sebab itulah Bapak Ibu Saudaraku, dengan kebenaran firman Tuhan sungguh sangat sederhana bagi kita, mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, keajaibannya di tengah keluarga daripada Zakaria, dan Tuhan juga menyatakan kuasanya bagi Maria tunangannya Yusuf, sehingga Bapak Ibu Saudaraku tidak asing lagi bagi kita bagaimana sesungguhnya proses kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Sungguh sudah kita tahu semuanya bagaimana sesungguhnya hal itu bisa terjadi. Tapi dikatakan ketika malaikat Gabriel menyampaikan hal yang sama kepada Zakaria dan juga menyampaikan hal itu yang terjadi kepada Maria pada saat itu, maka disitulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menyatakan kuasanya lewat Roh Kudus-Nya berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan pasti menjawab doa daripada setiap orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Nanti ibadah kita ini akan diakhiri oleh